Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Fahrudin Victory. Pada episode kali ini kami ingin membedah adanya dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak PT Barata. Sejauh ini tertuang dalam klausul MOU yang dituangkan sejak tahun 2002, pemerintah daerah dan pihak Barata telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam MOU bahwasanya PT Barata tidak diperbolehkan untuk merubah dalam bentuk fisik. Terlebih dari itu, kita ketahui bersama yang tertuang di dalam MOU, pihak Barata tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak ketiga. Namun sejauh ini sudah belasan tahun pihak Barata merubah bentuk fisik tanpa ada izinnya dari dinas terkait. Terlebih dari itu juga telah menyewakan kembali kepada pihak ketiga. Pada tahun 2011 perlu kami informasikan sudah menjadi temuan pihak BPK RI terkait perihal tersebut. Namun sampai saat ini adanya penyalahgunaan masih tetap berlangsung. Entah apa yang menjadi permasalahan pihak pemerintah daerah sampai hari ini tidak melakukan tindakan yang tegas. Untuk lebih seksama, mari kita telusuri dugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak PT Barata. Audio Baik pemirsa, masih di areal Barata yang diduga kuat telah melakukan manipulasi ataupun dugaan penyalahgunaan yang tertuang di dalam MOU. Nah, sejauh ini di samping saya telah ada salah satu orang penyewa daripada lahan Barata ini dengan nama siapa? Naya. Naya, sudah berapa lama Naya sewa tempat ini kepada pihak Barata? Dari bulan Maret April berarti. Sudah 4 bulan ya. Nah, sejauh ini per tahun atau per bulan sewanya? Bulan. Nah, untuk per bulan dikerapkan berapa? 1.400.000 per bulan. Itu sudah termasuk listrik? Ya. Termasuk listrik. Nah, kalau kami boleh mengetahui, Naya melakukan penyewaan ini kepada siapa? Pada pihak Barata. Pihak Barata. Pegawainya. Pegawainya ya. Baik pemirsa, telah mendengar sendiri bahwa PT Barata sudah melakukan penyewaan kepada pihak ketiga. Sejauh ini kita ketahui bahwa itu melanggar daripada ketentuan MOU sejak tahun 2002 dan sampai hari ini. Baik pemirsa, masih di areal pusat perbelanjaan Barata. Nah, sejauh ini di sebelah kanan saya ada Bapak Budi. Siang Pak Budi. Siang juga. Sudi. Pak Budi, ya Pak Budi sewa tempat ini? Ya, sejak kapan Pak? Sih tentu sebenarnya. Ya ya. Ini sebelum itu kan ada kawan saya kerja dulu, jadi saya penggantinya. Ya. Bapak sudah berapa lama di sini Pak? Saya dari 2018. 2018 Pak ya. Nah, Pak Budi ini membayar per bulan atau per tahun tempat ini kepada Barata? Per bulan. Berapa Pak biaya per bulan yang diterapkan oleh pihak Barata? 2,5. 2,5 ya untuk per bulan Pak ya. Sudah termasuk listrik Pak ya. Nah, baik pemirsa, 2,5 per bulan yang disewakan oleh pihak Barata kepada pihak ketiga ini merupakan
hal yang fakta penyalahgunaan daripada ketentuan MOU yang berlaku dilahirkan tahun 2002. Sampai hari ini mereka berjalan mulus saja tanpa ada teguran dari pihak pemerintah daerah. Sejauh ini kita ketahui pada tahun 2011 ini menjadi temuan pihak BPK RI. Baik pemirsa, saat ini saya berada di dalam Barata. Nah, tampak di belakang saya juga ini merupakan salah satu tempat yang disewakan oleh pihak Barata kepada pihak ketiga. Adanya kondisi seperti ini sudah berjalan cukup lama, namun sampai hari ini pemerintah daerah juga belum melakukan tindakan secara nyata. Ini pelanggaran daripada MOU yang dilahirkan tahun 2002. Sampai hari ini pemerintah daerah belum juga melakukan tindakan penyalahgunaan daripada ketentuan sesuai MOU yang berlaku. Baik pemirsa, masih di areal Barata. Nah, sejauh ini di samping kanan saya ada Ibu Apriani. Apriani merupakan salah satu penyewa daripada lahan Barata ini. Nah, Bu Apriani sejak kapan melakukan sewa kepada pihak Barata ini? Sejak 2022. Sejak tahun 2022. Nah, berapa biaya sewa? Apakah per bulan, apakah per tahun nih? Per bulan. Per bulan berapa? Yang kemarin COVID kan yang hitungannya 800. Kalau yang tidak COVID ini 1.500. 1.500. Nah, 1.500 itu disetorkan ke siapa? Ke pihak Barata. Ke pihak Barata. Ya. Seperti itu ya? Ya. Itu sudah termasuk biaya lampu ya? Ya. Seperti itu kan? Ya. Oke. Nah, para pemirsa, Anda mendengar sendiri bahwasanya mereka melakukan sewa ini kepada pihak Barata yang sesuai ketentuan MOU yang dilahirkan tahun 2002, bahwa itu menyalahi aturan. Namun entah apa yang menjadi persoalan, pihak pemerintah daerah terkesan berdiam diri dalam menyikapi adanya permasalahan ini. Saya Farhudin Victory dari Barata, Tanjung Pandan Belitung. Kameramen Marcel Prayoga melaporkan. Baik pemirsa, masih berada di areal Barata. Sejauh ini kita ketahui bersama pada saat ini setidaknya ada dugaan dua hal yang tertuang di dalam MOU antara Barata dengan pihak pemerintah daerah yang diduga kuat ini menyalahi aturan sesuai ketentuan MOU yang ada. Nah, terkait hal tersebut kami pada hari ini melakukan konfirmasi kepada salah satu manajer Barata dengan Bu siapa? Ibu Linda. Ibu Linda, sejauh ini kami melihat adanya dugaan penyalahgunaan yang dilakukan pihak Barata, yaitu salah satunya menyewakan kembali kepada pihak ketiga. Nah, ini dasar pihak Barata melakukan penyewaan kembali sebulan 1,5 juta di area-area luar itu bagi para pedagang. Ini dasarnya apa? Sudah seperti itu. Sejak kapan? Tahun berapa Ibu? Baru beberapa bulan. Berapa bulan? Oh, jadi kalau mereka melakukan ingin menyewa tempat itu kepada siapa? Pihak Ibu. Seperti itu. Ketentuannya apa? Ketentuan untuk menyewa tempat itu seperti apa? Ketentuan dalam arti yang seperti Kan ada biaya yang diterapkan. Siapa saja yang mau menyewa. Nah, sejauh ini berapa sewanya untuk per bulan? Ya, paling kecil berapa per bulan, Bu? Tapi berdasarkan konfirmasi kami kepada salah satu bagi masyarakat yang menyewa tempat itu lebih kurang 1.500.000 per bulan. Apakah benar itu? Ya. Nah, ini instruksi dari pimpinan atau seperti apa? Bisa menyewakan itu, Bu? nggak tahu ya aturannya. Kita kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Nah, terus yang menjadi dasar Ibu untuk menyewakan itu, misalnya aturan mau menyewakan, dasarnya apa itu? Mengikuti yang sebelumnya, seperti itu Bu ya.
Kemudian juga kami menemukan adanya perubahan fisik, Bu. Nih, di sebelah sana ada 2 ruko yang sekarang sedang direhab, dan kemudian pihak Barata juga melakukan sewa menyewa kepada pihak ketiga. Itu dasar aturannya apa, Bu? Kita kurang tahu ya, soalnya pusat yang atur kan. Kalau Pusat ya. Nah, mereka menyewakan itu berapa per tahun itu? Kurang tahu. Jadi melalui siapa mereka? Ketika mereka ingin menyewakan itu melalui siapa di sini? nggak tahu ya, Pak. Kita paling konfirmasi lewat kita, habis itu langsung. Oh ya, oke, seperti itu, Pak ya. Ya, baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Linda, yang mana terkait 2 hal, yaitu perihal tentang adanya perubahan secara fisik yang dilakukan oleh pihak PT Barata, dan juga adanya sewa menyewa kepada pihak ketiga yang telah dilakukan oleh pihak Barata tanpa melakukan koordinasi kepada pihak dinas pemerintah daerah kabupaten yang terkait. Saya Fahrudin Victory dari Areal Barata, kameramen Marcel Prayoga melaporkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Fahrudin Victory, Belitung Televisi Berita. Pada saat ini kami berada di salah satu kantor dinas BPKAD Kabupaten Belitung. Kami akan melakukan konfirmasi terkait adanya dugaan penyalahaturan. Kami maksud yaitu pihak Barata yang telah menyewakan kepada pihak ketiga, dan juga telah merubah bentuk fisik sebagaimana di dalam ketentuan MOU yang ada. Tentunya itu sangat menyalahi aturan. Terlebih dari itu, berdasarkan informasi yang kami gali bahwa sudah ada temuan dari pihak BPK tahun 2011 yang lalu. Nah, sejauh ini kami berada di BPKAD bersama Bapak Rinaldo selaku Kabid Aset. Kami akan melakukan konfirmasi terkait dugaan perihal tersebut. Selamat siang Pak Rinaldo. Ya, selamat siang Bapak. Pak, ini apakah sebelum awalnya MOU antara pemerintah daerah dengan pihak Barata di tahun berapa? Kalau untuk MOU berdasarkan data yang ada ini, MOU pertama ini tahun 2002 Pak. Tahun 2002 itu perjanjian sewanya dengan Istana Kawi Kencana, itu dimana perjanjian sewa menyewa dan penggunaan gedung milik pemerintah Kabupaten Belitung. MOU itu sampai tahun berapa? Kalau untuk MOU itu dari ini sampai masa berlakunya 30 tahun dan berakhir tanggal 3 Januari 2032. Seperti itu Pak ya? Ya. Pak, apakah benar nih ada poin-poin yang tertuang di dalam MOU tersebut bahwasanya pihak Barata itu tidak boleh menyewakan kepada pihak ketiga? Itu Pak, seperti itu. Baik, kalau di dalam klausul perjanjian sebenarnya emang di situ pihak Barata itu tidak bisa istilahnya mengalihkan atau memanfaatkan kepada pihak lain. Ya, jadi dalam hal ini istilahnya dialihkan kepada pihak ketiga. Pembangunan atau perubahan bentuk pun misalnya untuk dari fisik bangunan itu harus mendapat persetujuan dari pihak pertama, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Belitung. Jadi apabila terdapat misalnya pembangunan, yaitu seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemerintah Kabupaten Belitung.
Pak, nah sejauh ini berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, terjadinya dugaan disewakan kepada pihak ketiga ini kan sudah berjalan cukup lama, Pak. Betul. Dan juga adanya dugaan perubahan-perubahan fisik yang dilakukan oleh pihak Barata tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah daerah melalui BPKAD ini juga sudah berlangsung cukup lama. Nah, hal-hal ini kenapa dibiarkan, Pak, cukup lama? Baik, jadi mungkin untuk yang pengelolaan ini kan karena perjanjian yang sudah terdahulu, jadi istilahnya pihak pemerintah Kabupaten Belitung juga pada dasarnya melalui TLBPK ini seharusnya harus mengupayakan, harus mengevaluasi perjanjian-perjanjian yang telah terjadi. Jadi dalam hal ini mungkin nanti kami juga telah berupaya dari pemerintah Kabupaten Belitung melalui bagian hukum kemarin itu mengupayakan kepada PT Istana Kawi ini istilahnya dalam hal ini selaku perjanjian ya, selaku perjanjian yang pertama, kemudian Istana Kawi ini mengalihkan kepada Barata. Jadi dalam hal ini mungkin kemarin pemerintah Kabupaten Belitung telah berupaya melakukan penyampaian surat sebanyak 3 kali. Nanti silakan konfirm dengan bagian hukum untuk proses. Sebenarnya dari bagian hukum nanti sudah harus memutuskan perjanjian. Jadi dalam hal ini perjanjian-perjanjian yang seperti ini harus dilakukan pemutusan atau pengakhiran perjanjian. Jadi sebenarnya upaya-upaya yang telah kita lakukan seperti ini udah kita upayakan untuk pelaksanaan. Cuman nanti tindak lanjut dari bagian hukumnya perlu di-pressure lebih lagi. Oke, Pak, kalau kita melihat kan ini dari tahun 2011 ini sudah ada temuan dari pihak BPK terkait perihal-perihal yang saya sebutkan tadi. Nah, kira-kira kendala pemerintah daerah ini apa, Pak, untuk tidak tegas melakukan tindakan yang sesuai ketentuan yang ada? Oke, baik, mungkin dalam hal ini kan nanti kami juga dalam hal ini sebenarnya di BPKAD Kabupaten Belitung untuk pemanfaatan aset yang istilahnya dilakukan dengan pihak ketiga yang ini akan melakukan semacam evaluasi, Pak. Sebab beberapa pemanfaatan yang dilakukan dengan pihak ketiga ini rata-rata sudah berjalan gitu. Jadi bidang aset ini sebenarnya harus melakukan evaluasi juga sih sebenarnya dengan tim berkoordinasi dengan tim TKKSD seharusnya menindaklanjuti untuk pemanfaatan sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oke, Pak, jadi garis besarnya dari tahun 2011 sampai hari ini pihak Barata secara nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar daripada ketentuan MOU yang ada. Nah, untuk klasemen terakhir, Pak, ini tindakan apa yang akan diambil oleh pihak BPKAD dalam menyikapi hal ini? Oke, baik, mungkin tindakan yang akan kita lakukan, kita akan berkoordinasi pertama dengan bagian hukum dan tim TKKSD untuk melakukan pengakhiran. Jadi setelah kita melakukan pengakhiran perjanjian, nanti baru akan kita lakukan upaya-upaya hukum lainnya. Apakah misalnya melakukan perjanjian baru atau melakukan akan dilakukan pemanfaatan dengan pihak ketiga yang lainnya. Mungkin ya itu mungkin yang langkah yang akan. Oke. Baik, pemirsa, tadi Anda telah mendengar sendiri konfirmasi kami kepada pihak dinas BPKAD, yaitu melalui Kabid Aset, yaitu Pak Rinaldo. Nah, sejauh ini kami akan kembali melakukan konfirmasi kepada pihak Barata dan bagian hukum pemerintah daerah.